A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yushollu 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Ta'ala al-Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Amma ba'du. Materi ceramah kali ini adalah menyiapkan bekal akhirat sebelum datang kematian. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, puji syukur alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Dia telah menetapkan ajal setiap manusia tanpa bisa dimajukan atau dimundurkan sesaat pun. Sholawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pembawa cahaya di tengah kelamnya dunia. Selanjutnya, penceramah mengingatkan bahwa hidup hanyalah sekejap, sedangkan kematian adalah pintu yang pasti kita masuki. Maka mari kita gunakan sisa waktu ini untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal saleh yang bisa kita lakukan. Karena ia yang akan menjadi satu-satunya bekal yang akan kita bawa menuju akhirat. Allah berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, bawalah bekal karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 197. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, tidak ada satupun di antara kita yang tahu kapan ajal akan tiba. Tidak ada manusia yang bisa memastikan bahwa ia akan membuka matanya esok pagi atau ia masih sempat pulang ke rumah sore hari nanti. Sebab kematian datang tanpa aba-aba dan tanpa pengingat waktu. Ia bisa menjemput di tengah tawa, di sela-sela rencana, atau bahkan di saat kita merasa paling sehat dan paling aman. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, setiap umat mempunyai ajal batas waktu. Jika ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan sesaat pun dan tidak dapat pula meminta percepatan. Quran Surah Al-A'raf ayat 34. Dalam ayat yang lain Allah berfirman bahwa ajal atau kematian akan datang dengan sebenar-benarnya, tanpa bisa dielakkan, tanpa bisa ditunda, dan tanpa bisa ditawar. Seketika itu datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu hendak engkau hindari. Quran Surat Qaf ayat 19. Dua ayat di atas merupakan sebuah realitas yang tidak bisa kita bantah, bahwa cepat atau lambat kematian akan datang menjemput. Kita mungkin bisa menghindari banyak hal dalam hidup, seperti kesusahan,
kegagalan, bahkan musibah, tetapi tidak dengan kematian, sebab ia adalah janji Allah yang pasti datangnya. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, ajal bisa datang kapan saja, maka jangan ganggu esok untuk berbuat baik. Jangan tunda kebaikan dengan dalih menunggu waktu yang lebih lapang. Karena bisa jadi waktu yang kita tunggu tidak akan pernah datang. Maka siapa yang hari ini hidup dalam kesemangat memberi dan berbuat baik, dialah yang sejatinya sedang mempersiapkan kematiannya dengan baik. Demikian salah satu hikmah disembunyikan waktu kematian menurut Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Syarawi, yaitu agar setiap manusia selalu mempersiapkan diri dengan senantiasa istiqomah dalam melakukan hal amal soleh dan perbuatan-perbuatan baik. Dalam kitab tafsir Asy-Syarawi Al-Kawatir jilid 19 halaman 176 yang artinya Allah menyembunyikan waktu kiamat dan menyembunyikan waktu kematian agar kita senantiasa mengingatnya dan selalu mengantisipasinya di setiap saat, sehingga kita beramal untuknya. Maka dalam kejelasan tentang waktu kiamat dan saat kematian justru terdapat penjelasan yang sangat nyata bagi keduanya, karena kejelasan itu telah menyebarkan kewaspadaan di setiap waktu. Karenanya, mari gunakan peran dan profesi kita masing-masing untuk menyiapkan bekal akhirat. Pegawai dan karyawan, bekerjalah dengan jujur, kerjakan tugas dengan amanah dan hindari manipulasi. Pejabat dan pemegang amanah memanfaatkan jabatan untuk melayani bukan mencari keuntungan pribadi. Petani dan buruh niatkan setiap tetes keringat sebagai ibadah, karena rezeki yang halal datang dari kerja keras yang ikhlas. Kemudian pedagang dan pelaku usaha mari jujur dalam timbangan, jauhi riba, dan bahagiakan pembeli dengan pelayanan yang baik. Suami jadilah pemimpin yang adil dan bertanggung jawab di rumah tangga. Jangan biarkan keluarga kehilangan arah. Istri, jadilah penyejuk dan penuntun dalam rumah, karena kebaikan rumah tangga banyak bertumpu pada kelembutan dan kebijaksanaannya. Termasuk juga penjual jasa, guru, seniman, tukang ojek, penjahit, penulis, dan profesi lainnya. Jangan remehkan pekerjaan sehari-hari. Selama diniatkan untuk Allah dan membawa manfaat, semua itu adalah amal yang besar nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika kita berada di salah satu pekerjaan di atas, mari jangan tunda untuk melakukan kebaikan melalui profesi masing-masing, karena sungguh merugi orang-orang yang hidupnya hanya untuk menunda amal soleh. Itulah mengapa para ulama sangat takut menyanyiakan satu hari pun tanpa melakukan kebaikan. Bahkan ada yang selama 30 tahun mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Hal ini sebagaimana ditulis dalam Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid 4 halaman 456 yang artinya, Al-Aqqa bin Hakim berkata, aku telah mempersiapkan diri untuk mempersiapkan kematian sejak 30 tahun yang lalu. Maka andai saja kematian datang menjemputku sekarang, aku tidak akan ingin menunda satu urusan pun dari urusan yang lain. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, dengan demikian salah satu hikmah disembunyikannya waktu kematian adalah agar setiap jiwa senantiasa hidup dalam kesiapsiagaan. Karena kematian tidak menunggu kita bertobat, tidak menunggu anak kita besar atau impian kita selesai. Kematian datang seketika, kadang di waktu kita belum benar-benar siap dan tidak sempat membenahi amal kebaikan. Maka teruntuk kita semua yang masih bisa bernapas saat ini, perbanyaklah amal yang bermanfaat. Amal yang menyejukkan pusara, yang memberatkan timbangan, dan yang menyelamatkan kita dari penyesalan. Semoga ceramah ini menjadi peringatan yang menggugah hati kita, menjadi pelita yang menuntun langkah kita untuk senantiasa mempersiapkan bekal yang terbaik menuju kehidupan abadi. Amin ya rabbal alamin. Demikian, syukran. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Jazakumullah khairan wa billahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.